السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمد رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Masih di bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Hadis ke-7 atau hadis ke-453 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadha al-kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Ayman radhiyallahu anhuma تزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهي تجسما على البكاء وجعلا يبكيان معها. رواه Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, sahabat Abu Bakar berkata kepada sahabat Umar radhiyallahu anhuma, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Abu Bakar berkata kepada Umar, pergilah bersama kami ke Ummu Aiman. Kita mengunjunginya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sering mengunjunginya. Jadi salah satu hal yang baik, nah itu bisa diwariskan. Misalnya orang tua sering berkunjung ke mana yang baik, nah anak bisa meneruskan. Nah ini juga sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Ummu Aiman, nah sahabat meneruskan. Nah itu kebiasaan-kebiasaan baik ya. Ketika keduanya sampai kepada Ummu Aiman, wanita itu menangis. Sahabat Abu Bakar dan Umar bertanya, apa yang membuat jenengan menangis? Tidakkah jenengan mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi sahabat Abu Bakar dan Umar bertanya, kenapa jenengan menangis, wahai Ummu Aiman? Bukankah apa yang menjadi keputusan Allah, apa yang ada di sisi Allah itu pasti lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada orang tidak terlalu soleh ditanya, menurutmu bagaimana kematian? Nah, ini dicatat di bukunya Profesor Quraish Shihab. Orang ini enggak soleh biasa aja orangnya.
Dia bertanya, emangnya kalau mati kemana? Nah, kalau mati ya menuju Allah, kepada Tuhan. Kalau orang ini menjawab, karena Tuhan itu maha baik, berarti kematian itu pasti baik. Nah, ini sederhana sekali bahasa. Nah, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Habibullah, kekasih Allah. Ketika dipanggil oleh Allah, berarti dipanggil oleh sang kekasih. Berarti itu pasti jauh lebih baik. Nah, Ummu Aiman menjawab, aku tahu bahwa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun aku menangis karena wahyu dari langit telah terhenti. Jadi di sini Ummu Aiman itu menangis karena apa? Karena kebaikan wahyu telah terhenti. Sehingga kebaikan ini telah terhenti. Kebaikan telah berhenti. Nah, itu karena sahabat itu kayak merindukan bagaimana wahyu itu turun, bagaimana sabda Rasulullah, itu merindukan sekali. Kalau jenengan pernah ikut seorang tokoh ya, misalnya motivator, itu kita mesti menunggu quotes namanya. Jangan tahu quotes ya. Nah, itu. Ya kayak gitu. Pak, apa quotes hari ini? Nah, gitu ya. Ya kayak gitu. Sahabat itu begitu. Jadi ketika kita sama tokoh aja, motivator atau siapapun nggak ada quotes, itu pulang itu rasanya kayak aduh apa ya, nah kayak gitu, ada yang kurang. Itu padahal manusia biasa lah, kita nunggu quotes ya. Kan sampai saya pernah baca bukunya, kalau nggak salah itu siapa saya lupa itu. Jadi di bukunya itu, di akhirnya, di paling akhir itu, si penerbit ngomong gini, kalau Anda mempunyai catatan quotes dari penulis ini yang belum ada di buku ini, tolong kirimkan kepada kami. Sampai segitu. Ya karena non saya quotes itu susah loh bikin quotes itu. Pernah dulu ada lomba quotes itu. Saya mau ikut itu. Susah mikirnya. Quotes itu. Nah, hal-hal yang seperti itu aja manusia itu merindukan. Ini kayak Cak Lontong kan ada quotes-nya ya. Quotes-nya Cak Lontong itu, jangan menuntut ilmu. Ilmu itu salah apa kok dituntut? Nah, itu quotes Cak Lontong ya. Ya salah itu, masuk ilmu dituntut. Nah, salah apa? Aduh, ilmu itu kalau cepat jangan ditimba. Masa menimba ilmu? Pakai sanyu biar cepat. Wah. Nah, itu quotes guyonan ya. Tapi loh gitu aja Cak Lontong itu masih ditunggu quotes-quotesnya ya. Kayak waktu diundang sama BRI ya. Ngomong ke Akbar itu. Akbar itu temen ininya ya, tektokannya ya. Istilahnya jual beli kalau di aku ini bar kalau diundang BRI. Nggak mikir uang dulu kan. Wah, berarti sampean hebat ya, ikhlas memikirkan orang-orang ini. Enggak, uang dulu kan nggak laku. Ya, uang sekarang. Nah, itu quotes itu. Nah, kita aja itu sering menunggu quotes. Saya dulu sering ikut Pak Mario Teguh sebelum di TV ya. Jadi masih di Radio Mercury itu. Wah, itu mesti quotes kayak gitu. Nah, terus di TV Mercury O Channel lah sampai ke Metro dan seterusnya. Jadi quotes yang buat manusia saja itu ditunggu quotes. Apalagi wahyu. Nah, Ummu Aiman ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tentu wahyu kan tuh berhenti gitu. Nah, kayak gitu. Karena wahyu berhenti, Ummu Aiman menangis. Mendengar penjelasan ini, akhirnya Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Bayangin Umar yang segagah itu menangis karena kebaikan. Kebaikan ini berhenti, maka keduanya menangis.
Nah, pelajaran hadis berikutnya adalah bahwa kalau ada orang soleh meninggal, itu boleh kita menangis. Boleh. Itu boleh menangis. Itu tidak bertentangan dengan tidak menerima takdir. Ya, itu beda lagi ya. Karena kita tetap menangis karena ketinggalan orang soleh. Gus Dur itu berkata kepada teman beliau, Aba Guru Sekumpul. Ngomong gini, kita ini udah ditinggal ulama-ulama sepuh. Masalahnya yang ulama-ulama baru ini, ilmunya nggak selevel dengan ulama-ulama sepuh. Wah, itu aja Gus Dur sama Aba Guru Sekumpul itu, Martapura ya, itu menangis. Ya memang ya, ilmu itu ada levelnya, itu satu namanya knowledge ya. Knowledge itu sekedar pengetahuan. Nah, itu knowledge. Nah, yang kedua namanya pengalaman. Jadi ilmu kalau udah diimplementasi nanti jadi pengalaman. Contoh dokter ya, atau mekanik atau siapapun. Atau saya paling ngasih contoh ini aja, tukang masak. Ini ada bumbu rawon 10, tukang masak 10. Resep ini sama dibagikan ke 10-10-nya. Berarti kan ilmunya sama ya. Wong bumbunya sama, resepnya sama. Hasilnya berbeda. Nggak percaya, jangan coba. Itu katanya seorang chef. Bedanya itu bisa karena besarnya api. Itu beda. Jadi api itu besarnya bisa menghasilkan rasa berbeda. Nek guyonane arek ngulek. Nguleknya ke kanan 7 kali, ke kiri 7 kali. Nah, itu guyon. Jadi knowledge terus pengalaman. Nah, ini ulama sepuh itu udah pengalaman, kayak dokter gitu, pengalaman. Atau yang ketiga namanya insting. Insting itu ya, ini katanya ya, tapi saya percaya. Dengan tahu mobil F1 udah gak balapan ya F1 ya, sekarang Pak Eko ya? Masih ada? Masih ya? F1, mobil F1. Katanya ya, montirnya itu dari suaranya saja itu tahu yang trouble bagian mana. Dari suaranya saja. Itu paham, oh yang trouble mesin ini, yang trouble itu dari suaranya. Itu udah level 3, insting namanya. Jadi ilmu, knowledge, experience, pengalaman, insting. Jadi insting itu gabungan ilmu dan pengalaman. Ulama sepuh itu ya udah gabungan ini. Nah, yang masih muda itu masih knowledge. Sehingga penerapannya itu masih oh ini nggak cocok. Nah, kayak gitu itu, okay? Nah, kebaikan yang terputus. Kemudian meninggalnya orang soleh. Nah, itu kita boleh menangis. Nah, orang soleh itu siapa? Orang soleh sederhananya adalah orang yang mengerti syariat dan menjalankan syariat. Nanti ditambah sama ini tazkiyatun nafas itu. Jadi ukuran dasarnya itu gampang aja, syariat, selesai. Nah, kemarin saya baca seorang netizen. Dia itu menulis apa yang dulu diceritakan kepada saya waktu kecil. Jadi waktu kecil gitu. Saya itu ada cerita, namanya juga cerita lah. Wali ini sembahyang Jumat nang Mekah. Wah, gitu nggih. Waktu kecil lah, memang saya waktu kecil ya wis ngono ya. Barang besar ya enggak mungkin. Sini Mekah berapa jam bedanya? Berapa? 4 jam. Lah nek wali sembahyang nang Mekah iku ya apa ceritane? Kene wis Jumatan kono jek gorong Jumat. Ya gak mungkin wali Jumatan nang Mekah. Terus mulai nggawa kurma. Ya Allah. Itu saya waktu kecil. Ternyata baru mungkin seminggu lalu ada netizen nulis begitu. Wah, teknologi kecepatan pesawat bisa membuktikan nanti wali itu kalau Jumatan di Mekah. Ya Allah, itu
ceritanya arek cilik kok digawa sampai gede. Nah, hal kayak gini nih syariat itu kan gampang ukurannya. Nggak mungkin. Ya apa? Jenengan masih iso ngilang yo. Jam piro? 11:30. Jenengan ngilang nang Mekah. Ya cek suwe rek. Terus kene mari Jumatan moro-moro balik mana? Ya Allah. Saya itu sama ya itu cerita saya waktu kecil itu. Ya jeneng anak ya nggih wis ngono ya. Tapi sekarang masih ada netizen mempercayai itu gitu. Ya nggak bisa ukurannya syariat sederhana. Ukurannya syariat. Ya nggak mungkin lah syariat. Bahkan ulama-ulama sufi itu mengatakan kalaupun tuh ada orang yang bisa terbang, sholatnya ambek mumbul. Jadi sajadahnya mumbul. Mumbul. Tetapi perbuatannya nggak sesuai syariat, nggak usah diikuti, nggak usah. Masih ada sajadahnya mumbul. Kalaupun tuh ada orang bisa lipat bumi, nah ini jangan tahu lipat bumi. Ini saya karena di dunia teknik juga ada ilmu lipat bumi. Nah jangan tahu ini kan kotak ya. Jadi kalau dari sudut kiri ke atas ini, dari sini ke sini, jalan tercepat lewat mana? Lurus ini kan ya. Nah kan ada satu sini, nah lurus ini. Nah ini jalan tercepat dari titik sini ke titik sini. Ini namanya rumus Pitagoras. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lebih cepat lagi, ini dilipat. Nah kayak gini. Nah ini namanya teori relativitas waktunya Einstein. T sama dengan T0 kali dalam kurung 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau V kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, otomatis T0 berapapun dikali 0. Jadi jenengan kemanapun waktunya cuma 0. Nah ini di dunia teknik juga ada hayalan-hayalan kayak gitu. Sama itu. Tetapi kalau syariatnya gagal, ya udah tolak, selesai. Agama itu sederhana. Jadi sehebat apapun orang, kalau syariatnya nggak sesuai, selesai. Selesai. Bahkan, nah ini ya Allah, ini lebih berat lagi ya. Hatta ada orang fasih baca Quran, fasih baca Quran. Tapi syariatnya gagal. Fasih baca Qurannya fasih. Baca kitabnya fasih. Tapi syariatnya gagal, tolak. Kok gak sholat? Tolak. Wis ngono ae wis. Senok burgronya, ya tahu ya? Senok burgronya. Wih, itu ngaji sampai ke Mekah itu. Tetapi ya tolak. Kan gitu, sederhana bahasa kita. Maka agama itu sederhana karena syariat ya. Syariatnya itu nomor 1. Kemudian tazkiyatun nafas. Jadi kalau syariat ada tazkiyatun nafas. Ini gandeng. Makanya biasanya kalau di pesantren ngajinya itu ada bulughul maram, nah itu fikih, ada riyadhus shalihin. Nah, itu masalah akhlak tazkiyatun nafas. Ya ini aja, bahasanya sederhana. Nah, itu akan jadi orang soleh. Makanya kitab ini disebut Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Dan orang soleh itu enak. Orang soleh itu enak. Saya sering cerita, orang kalau udah Islam, itu udah enak. Meninggal Islam udah enak. Minimal tiap Jumat khotib mendoakan. Ya kan? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini ana tahlil tambah. Wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, ujung timur sampai ujung kulon. Bukan ujung kulon Jawa situ. Barriya wa bahriya, baik yang meninggalnya di bumi maupun di laut. Wah, itu didongakno kabeh. Orang soleh nggak cuma tiap khotib Jumatan, setiap jenengan sholat
mendoakan orang saleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jenengan doakan orang saleh. Orang saleh tidur. Jenengan salat, jenengan doakan. Masih jenengan gak seneng sampai orang saleh itu. Gak bisa. Wah, aku gak seneng sampai wong saleh itu. Jangan nggak baca gitu. Assalamu alaina. Menang aja. Nggak bisa. Cumanya saleh itu parameternya sederhana, syariat. Itu nomor 1. Nomor 2, akhlak, tazkiyatun nafas. Selesai. Itu parameter sederhana. Masalah hati, wallahu alam. Kita nggak ngurusi hatinya orang ya. Karena nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Tugas kita manusia menilai yang zahir. Allah menilai yang batin. Kita melihat syariat tazkiyatun nafs. Iki kok ketokane ceramah top, tapi syariatnya gak cocok. Udah tolak, sederhana. Kayak gitu nih. Tapi kalau ada yang baik ya kita ambil. Kan kita jadi bukan 100% abdi mah kumaha jenengan bayi ayana mah. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Apa wis bongkoan. Mati urip melok jenengan. Enggak boleh. Enggak boleh begitu. Karena parameternya jelas. Maka ya kita jangan hanya jadi orang awam gitu. Meningkat. Nah, diperbolehkan menangis karena kehilangan orang soleh. Seperti itu. Kalau ada perintah, ada orang nih kelihatannya kok alim, tapi memerintahkan hal yang keliru, ya jangan diikuti. Nah ini pernah saya udah cerita ke pengajian ibu-ibu. Ada santri, karena malam itu harus wiritan, minum vitamin, pil. Ternyata setelah dicek narkoba. Kenapa? Demi bisa wiritan suntuk. Narkoba itu, jenengan tahu harganya berapa? Berapa? Ini berapa kira-kira? Nggih, terserah. Wes, berapa? Kira-kira harganya berapa? Biar tahu. Karena saya tanya ke orang BNN. 2,5 juta. Jadi waktu anak saya sekolah SMP, pertama masuk, nah itu kan ada pembekalan. Salah satunya dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya heran, lah ngapain orang BNN ke SMP kan gitu ya? Langsung saya tanya, Mas, narkoba itu memang harganya murah tak? Anak SMP dibekali kan kurang kerjaan toh. Kalau artis malum. Ternyata narkoba itu 10.000 dapat 4 pil. Bayangin, 10.000 4 pil. Nah, narkoba itu macam-macam. Ada yang halu, ada yang semangat. Jadi ini kepingin olahraga, nah itu ada narkoba khusus semangat. Itu ada. Dan ini yang paling nggak tampak itu yang ini. Kalau yang halu itu kelihatan. Kalau yang semangat nggak kelihatan. Oh ya pantas 10.000 dapat 4 pil. Masya Allah. Nah ini kalau kita nggak paham, ya narkoba terus. Nah ini mirip cerita. Ada orang alim, wiritan, lalu setan menjelma jadi manusia, wiritannya lebih kuat dari orang alim ini. Orang alim ini sampai heran tanya, apa resepnya kamu bisa wiritan? Oh minum homer, jos. Oh ya wong kayak gini ini bodoh, akhirnya minum homer. Allahu Akbar. Kenapa syariatnya nggak ditangkap? Nah ini kan nggak boleh. Jadi soleh itu ukurannya jelas syariat. Makanya ada kajian fikih kan gitu ya. Kajian fikih itu menentukan nilai syariat.
bikin makam palsu. Ya apa ono kiai dikongkon gawe makam palsu gelem. Iki kiai dikongkon gawe makam. Ya Allah kiai ya apa kaduwe ilmu blas. Ya itu syariatnya saja gagal. Ini kan aneh gitu. Enggak boleh kayak gitu. Kedua tazkiyatun. Nah ini orang soleh. Ya itu sederhana. Wa ni ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajahu qila lahu fi as-salati qala muru Aba Bakr wal yusalli bin nas faqalat Aisyah radhiyallahu anha anna Aba Bakr rajulun raqiqun idza qara'a al-Qur'ana walabahu al-buka'u faqala muru fal yusalli وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ini namanya Abdullah, termasuk min abadilah. Abadilah di kalangan sahabat berarti ada 4 sahabat muda namanya Abdullah dan ilmunya top. Itu abadilah di kalangan sahabat. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, ya, Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, sama Abdullah bin Zubair bin Awwam. Nah itu termasuk 4 sahabat bernama Abdullah, masih muda, ilmunya top. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah, ditanyakan kepada beliau, siapa yang menjadi imam sholat? Ya Rasul, beliau bersabda, perintahkan saja Abu Bakar agar ia sholat bersama jamaah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar itu orangnya sangat lembut. Jika membaca Al-Quran, ia banyak menangis. Beliau Rasulullah SAW bersabda, perintahkan saja dan agar ia sholat. Dalam riwayat yang Sayyidah Aisyah berkata, kalau Abu Bakar menggantikanmu, suaranya tidak bisa didengar jamaah karena menangis. Muttafaq alaih. Nah, ini termasuk salah satu keutamaan sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar itu ibaratnya kalau surga itu banyak pintu. Nah kita itu setidaknya kata ulama-ulama punya satu amalan lah, yang nanti pintu surga itu memanggil kita. Nah kayak gitu. Oh kita senangnya puasa, kan ada pintu Rayyan. Rayyan itu Roy itu penghilang dahaga. Ya, makanya pintunya Rayyan. Orang yang istiqomah berpuasa, nah nanti di surga akan dipanggil dari pintu Rayyan, pintunya orang puasa. Ada lagi pintu katakanlah sedekah, ada lagi ini, ada lagi, nah kayak gitulah. Ya setidaknya ada satu pintu lah yang nanti memanggil kita. Maka ya kita fokuslah di sini. Nah, ada misalnya guru, muallim, kiai yang sering ngajar. Nah, itu fokus ngajar, membagi ilmu supaya nanti ada pintu yang dimasuki. Oh, saya berbagi ilmu, jadi multi level pahala. Nah, kayak gitu lah. Ada yang pintunya zikir, ada yang macam-macam. Saya pernah mendengar bahwa beberapa ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan begini. Nanti bisa dikoreksi ya bagi yang ikut tariqahnya. Pintu yang paling sepi itu pintu tawadhu. Itu antriannya sepi.
Jadi ternyata tawadhu itu sepi. Maknanya sedikit. Masya Allah saya mendengar itu. Berarti tawadhu itu sedikit orang yang melakukan. Nah, kalau ingin, pintu itu dimasuki. Pintu yang lain itu penuh. Nah, nanti bisa dikonfirmasi sama pengikut Thariqah Qadiriyah. Nah, itu kalau bisa, ya kita begitu. Tawadhu. Karena ini jarang sekali orang yang masuk ke sini. Nah, Abu Bakar itu semua pintu memanggil. Wah, itu hebatnya. Masya Allah. Pintu sedekah. Abu Bakar itu seluruh hartanya disedekah. Umar separuh hartanya disedekah. Ya Allah, ya kalau kita ya gitu ya. Ya Allah, ya beda lah kita itu ya. Beda. Itu Abu Bakar seluruh. Ketika ditanya, bagaimana dengan keluargamu? Allah dan Rasulnya cukup bagi kami. Yo nopo ini. Oh, situ. Kalau di sini contohnya itu apa yang ikut ke Keraton Jogja itu istilahnya? Abdi dalam. Itu bayarannya berapa? 200.000 ya? Ya cuma 200.000. Bayangin. Karena kebahagiaan mengabdi kepada keraton itu melebihi angka-angka uang. Nah kalau saya sama jenengan yo, sorry Jack. Ya beda asli beda itu. Ya kan tanya lah itu abdi dalam itu. Apalagi dulu yang ikut Hamengkubuwono 9. Oh itu lebih ini lagi itu. Lebih tunduk lagi itu sama Hamengkubuwono 9 itu. Karena apa? Ya karena tadi. Nah Abu Bakar itu juga begitu. Bagi keluarga Allah dan Rasulnya sudah cukup. Masya Allah. Itu ya kita ya nggak level ya kita. Itu di dalam sedekah, di dalam ibadah, di dalam apapun itu Abu Bakar itu. Ya seperti itu. Kalau nggak salah di kitab Al-Mawa'idul Al-Usfuriyah. Kitab judulnya keren nih, Nasihat Manu Emprit. Jadi nama kitabnya Mawa'id Al-Usfuriyah. Suatu ketika Abu Bakar itu sholat, lalu ketika membaca ayat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dia menangis. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin dirinya, hartanya dibeli dengan surga. Abu Bakar menangis. Setelah sholat esoknya gitu. Abu Bakar ditanya, kenapa jenengan menangis ketika membaca ayat itu? Abu Bakar berkata, bisa dicek lagi nih, di kitab namanya Al-Mawa'idul Al-Usfuriyah. Nasihat Manu Emprit. Abu Bakar menjawab, saya sangat bahagia kalau diri saya, harta saya dibeli oleh Allah dengan harga surga. Saya sangat bahagia. Namun saya khawatir kalau dalam diri saya ada cacatnya, ada celah. Sebagaimana manusia kalau beli, kalau ada cacat pasti dikembalikan, retur. Nah saya khawatir dalam diri saya ada cacat. Dan Allah nggak jadi membeli saya dengan surga. Masya Allah. Itu Abu Bakar.
Sahabat yang paling utama. Kenapa paling utama? Nah, ini salah satu alasan kenapa Abu Bakar itu paling utama, karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang disuruh jadi imam adalah Abu Bakar. Karena ada itu syarat-syarat imam ya. Nanti ditanyakan lagi sama Ustaz Fatur Rahman ya. Nah, imam itu yang paling alim agamanya, paling soleh, paling kan gitu ya. Itu Abu Bakar nangis, khawatir dirinya ada cacat. Lah kita wis wedhae mlebu swarga ya. Wis insyaallah swarga kene iki swarga. Enggak, makanya enggak pernah nangis. Merindukan surga itu enggak pernah nangis. Nah, Abu Bakar nangis. Sebuah syair yang masyhur, i'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, hamba ini enggak pantas ya Allah masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi kalau masuk neraka jahim ya hamba enggak kuat ya Allah. Kenapa ya? Karena banyak dosa. Karena itu fahabli taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Berilah hamba taubat dan terimalah taubat hamba ya Allah. Dunubi mithlu a'dadir rimali. Dosa-dosa hamba itu bagaikan butiran pasir. Ya napa kalimatnya? Dosa-dosa hamba bagaikan butiran pasir, butiran debu. Nah, kalau kita dosa hamba ya Allah, ada enggak ya? Kayaknya enggak ada sih. Gak cocok belas kok. Sik, aku itu sapa sih ya? Perasaan wingi ya mari riyo wis 0-0. Kosong wis gak dosa. Hamba ini enggak punya dosa loh ya Allah. Wis ya waduh. Nah, ya gimana cerita? Nah, maka ya beda. Semakin orang itu dekat kepada Allah, itu semakin merasa dirinya kurang. Itu otomatis ya. Ini contoh aja ya. Jadi Muhammad Ali itu ada di sebuah podcast. Terus ada Mike Tyson didatangkan. Ya kan jangan tahu ya Muhammad Ali sama Mike Tyson. Muhammad Ali itu ditanya, menurutmu siapa yang lebih hebat, kamu atau Mike Tyson? Muhammad Ali ngomong, Mike Tyson. Mike Tyson langsung merangkul Muhammad Ali. Ya yang hebat Muhammad Ali. Padahal itu dua orang top di dunia silat. Orang itu semakin tinggi level, itu semakin merasa dirinya kurang. Nah, itu poin utamanya. Semakin tinggi level, merasa dirinya kurang. Semakin biasa level, nah ini kalau jenengan pernah ikut bela diri, karate atau silat, itu kalau sabuknya masih biasa-biasa aja, wah itu petakilan. Nah, ini penjilaan. Ono musuh ini gitu. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya karate udah dan 6 gitu ya, dan 6 dan 7 gitu. Itu wis menengah itu. Dengan tahu Yayat Ruhiat. Tahu ya? Nah, Yayat Ruhiat itu kan main di filmnya siapa itu? John Wick ya, John Wick. Nah, itu diundang sama Deddy Corbuzier. Ini kan sama-sama ahli bela diri ya. Deddy Corbuzier juga belajar bela diri, dia belajar kungfu, martial art macam-macam. Ya, Ruhiat kan juga sama ya. Terus Yayat tuh ditanya, menurutmu yang paling hebat di antara sekian itu silat kah? Karena ya pesilat. Ya enggak lah, masing-masing punya ini sendiri-sendiri. Orang top level ya gini jawabnya. Kalau yang biasa-biasa ya, wah ya ini punya saya yang hebat. Nah kayak gitu itu udah kelihatan. Nah itu hal-hal yang harus kita pahami bahwa semakin kita belajar, itu sebenarnya bukan semakin pintar loh. Semakin bodoh. Kenapa?
Karena ternyata, loh ini aku nggak tahu ternyata. Loh ini aku nggak tahu. Loh ini aku nggak tahu. Nah, kayak gitu. Makanya kalau ada orang semakin belajar merasa dirinya semakin pinter, itu level pemula. Di level tinggi itu, aku nggak ngerti apa-apa ya. Ternyata aku nggak iso. Ternyata aku nggak iso. Ternyata aku nggak ngerti. Nah, kayak gitu. Maka semakin belajar semakin bodoh. Nggak ada semakin belajar semakin pinter itu. Nggak ada. Itu pemula ngomong kayak gitu. Orang level tinggi semakin belajar semakin bodoh. Nah, kayak gitu itu. Stephen Covey menulis bukunya Eight Habits, buku kelima. Dia itu ngomong gini, di bukunya ada di situ. Saya itu sudah mau menerbitkan buku ini, tetapi ternyata masih ada yang kurang. Nah gitu tuh. Kalau nggak salah buku itu disusun selama 5 tahun. Ya, Eight Habits itu. Kenapa? Karena ketika kita mau launching, ini udah waktunya diterbitnya, ini masih ada yang kurang ini. Begitu terus tuh. Jadi merasa kok cuman gini aja ya, cuman gini aja, kayak gitu tuh. Jadi merasa biasa-biasa aja, ini bukan sesuatu yang bagus. Nah, kayak gitu. Nah, itu bedanya dengan pemula. Nah, di sini bukti bahwa sahabat Abu Bakar itu termasuk sahabat nomor 1 urutannya. Ya, kalau mau diurut. Ya, kalau mau diurut, itu Abu Bakar dulu. Memang begitu. Ya. Makanya, saya itu juga heran. Orang Syiah itu membenci Abu Bakar. Itu logikanya di mana gitu. Itu kan sama dengan dia menghina Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu gak bisa milih sahabat. Toh. Kan gitu gitu. Nah kalau kamu membenci Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar itu gak bagus ini, itu kan sama dengan membenci Rasulullah. Kalau Rasulullah milih sahabat yang kayak gitu. Tapi orang Syiah itu langsung blocking. Pokoknya Abu Bakar itu menikung Ali. Harusnya Sayyidina Ali yang jadi pengganti. Nah, ini saya pas main pokoknya gitu ya repot. Harusnya kan logiknya sederhana. Kalau memang Abu Bakar itu nggak bagus, jadi sahabat Nabi. Bahkan disebut di Al-Quran itu. Bahwa Rasulullah itu berkata kepada sahibnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Sahib Abu Bakar itu. Sahib itu dalam bahasa agama itu lebih dekat daripada sahabat. Nah, itu sahib namanya. Nah ini sayangnya orang Syiah itu langsung blocking. Pokoknya Abu Bakar itu lagi itu. Repot wis ini wis pokoknya. Sayyidah Aisyah juga sama, dibenci sama orang Syiah. Ya sebagian besar ya. Ada juga sih yang nggak membenci ya. Sebagian besar. Ya kan ditanya, kalau Sayyidah Aisyah itu nggak bagus, ya kenapa Rasulullah menekai Sayyidah Aisyah? Berarti kamu menjelekkan Rasulullah. Wah, pokoknya lo kan repot. Nah itu saya kadang ya pernah diskusi sama orang Syiah di internet itu. Mainnya pokoknya. Ya wis repot nih pokoknya ini. Itu namanya blocking. Jadi itu menutup ilmu itu. Ya, menutup pintu ilmu. Nah, ya pokoknya ya udah repot. Ya. Nah, ini saya sendiri sebetulnya ya kita coba fair deh. Nah, kan kita aja lah. Kalau memang ada kelemahannya apa? Fair-fairan aja, jangan pokoknya. Ternyata nggak bisa jawab juga hal-hal yang seperti itu. Nah, salah satu alasan Sayyidina Abu Bakar itu memang sahabat di antara para sahabat beliau yang paling utama adalah contohnya hadis ini. Bahwa ketika Rasulullah SAW sakit, yang disuruh menggantikan adalah Abu Bakar. Nah, gitu ya. Nah, Abu Bakar itu disebut Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Belum Amirul Mukminin, belum. Jadi Amirul Mukminin itu mulai zamannya Umar bin Khattab. Ya, jadi
Amirul Mukminin itu mulai Umar dan seterusnya. Wa an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'iman faqala qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni wa lam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah in utiya biha ra'suhu badat rijlahu wa in utiya biha rijlahu bada ra'suhu ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا ونخشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ini sahabat kaya raya yang saat itu berpuasa diberi makanan. Ia berkata, Mus'ab bin Umar terbunuh, padahal ia lebih baik daripada aku. Tidak ada yang bisa dijadikan kafan untuknya selain selai burdah. Jika kepalanya ditutupi, kakinya kelihatan. Dan jika kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Kemudian dunia dilapangkan bagi kita selapang-lapangnya. Atau dia mengatakan, kita diberi dunia sedemikian cukup. Kami khawatir semua kebaikan kami telah disegerakan pahalanya kepada kami. Ia pun menangis dan meninggalkan makanan itu. Jadi ini sahabat Abdurrahman bin Auf ini tawadhu bahwa sahabat Mus'ab bin Umar itu lebih baik daripada saya. Nah kayak gini. Jadi Imam Al-Ghazali itu memberi nasihat begini. Kalau kita bertemu orang yang lebih muda, berkatalah dalam hati, orang ini lebih baik dari saya. Usianya lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Kayak gitu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, berkatalah dalam hati, orang ini lebih baik dari saya. Usianya lebih tua, berarti ibadahnya lebih banyak. Ini dalam rangka tawadhu. Beda lagi dalam rangka syariat. Nah itu beda gitu. Nah, ini kita harus holistik ya. Jadi nggak boleh sepotong-sepotong ngajinya itu. Khawatirnya nanti dimanipulasi orang. Jadi di dalam rangka syariat ya kita tetap waspada. Contoh, jangan naik bis. Naik bis, nggak kenal sama sebelah dikasih makan. Nah itu kalau kita nolak atau kita terima. Nah itu kita harus lihat situasi. Di zaman banyak pembiusan, banyak hal-hal yang negatif, ya kita minta maaf. Atau diterima tapi nggak dimakan. Itu namanya waspada, bukan suudzon. Nah itu harus dipahami. Meskipun yang nyuruh siapapun, itu harus waspada. Nah ini beda nih ujung-ujungnya itu. Waspada bukan suudzon. Karena sekarang banyak penipuan. Banyak penipuan bermodus memanfaatkan kebaikan orang. Karena kita nggak boleh suudzon. Nah kita bukan suudzon, kita waspada. Gitu ya. Bukannya apa-apa tapi waspada. Nah dalam dunia IT namanya social engineering. Jangan dapat ini, oke. Wah gitu, terus penipuan. Ditelepon, jenengan dapat mobil. Alhamdulillah nak. Tapi ini kok nggih ngapunten. Ini harus setor 5 juta dulu. Wis gak apa-apa nak. Transfer. Ya, ini kisah nyata loh ya. Banyak yang kayak gitu. Misal APK, undangan manten, yo dibuka. Wong-wong ya. Nah, harus waspada. Nah ini tawadhu ya. Ingat tawadhu, waspada, waspada. Itu tidak boleh dihilangkan. Waspada tidak menghilangkan tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.